dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad. Jadikan momentum Maulid sebagai bahan renungan, refleksi, dan evaluasi untuk meneladani Rasulullah. Takna naon tawa, kokna naon kona, wawna naon warok muka terakhir nyata ya-nya itu apa? Yakin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa silaturahim, kita bisa tolak ilmu bersama dalam rangka perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan adanya perayaan ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan kita terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, kami dari panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Ngahaturkeun nuhun atas kesumpihan anak. Mudah-mudahan langkah ibu bapak semuanya dari rumah masing-masing ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Iyas Syirajuddin dengan sari tilawah Ibu Esa Nur Hasanah SPD. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, maka kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu.
dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Harja Sumpena. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan saya dulu ya. Ya Nabi ya Muhammad, ya arusakam fika ini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusakam fika ini, ya Muhammad ya munajjah, ya imam kiblataini, ya Muhammad ya mumajjah, ya imam kiblataini. Ya sama-sama lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Berkat rahmat dan hidayahnya lah pada sore hari ini kita berikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, tepatnya di Musola At-Taqwa Komplek Minabasti RT 06 RW 03 Kelurahan Cikaret Bogor Selatan, kita sama-sama bisa menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerja kerasnya yang dimulai dari 2 minggu lalu kita mengadakan rapat, kemudian hingga pada hari ini akhirnya alhamdulillah bisa terrealisasi dengan semua jadi upaya yang kita laksanakan, alhamdulillah. Dan kami jujur saja Ketua Panitia surprise sekali ya kan, kepada khususnya Bapak Ibu di RT 06 tepatnya, karena sebagai penyelenggara yang begitu antusias ya dalam menyelenggarakan setiap kegiatan hari-hari besar hari besar Islam ya. Buah kesemak berbeda dengan buah kurma, bebek ditarik jalannya asik. Mari kita simak bersama ceramah menarik dari Ustadz Ahmad Syafiq. Terakhir, main yoyo sampai ke negeri jiran. Main yoyo sampai ke negeri jiran. Ayo kawan, jangan sampai ketinggalan. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua DKM kepada Bapak Haji Anwar, kami persilakan. Yang berikutnya perlu kami sampaikan atau laporkan kepada Ketua RW, Ketua RT dan para jamaah RT 06 atau Musola At-Taqwa, bahwa kegiatan di masjid atau di Musola At-Taqwa ini cukup ramai, akan cukup makmur. Di Masjid At-Taqwa juga ada kegiatan-kegiatan setiap hari besar Islam, mulai dari peringatan Maulid, terus hari tahun baru Hijriah, ada Nuzulul Quran, dan yang paling puncaknya yaitu perayaan atau perayaan Idul Kurban yang selalu disambut oleh bapak-bapak, ibu-ibu warga RT 06 khususnya
sangat antusias. Seperti kemarin, alhamdulillah terkumpul sampai kalau tidak salah 4 ekor sapi dan 21 ekor kambing ya. Yang mudah-mudahan tahun depan tahun ini bisa bertambah lagi. Itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan menjadi menjadi pengingat bagi kita bahwa kita dengan peringatan ini kita bertambah banyak ketakwaan kita dan akhlak kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh Irianto selaku Ketua RW 03. Kepada Bapak Teguh dengan segala hormat kami persilakan. Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh di lingkungan RW 03, karena alhamdulillah ini dihadiri dari RT 01, 02 mahasiswa yang hadir, 04, 5, dan 6 alhamdulillah ada perwakilan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti kita bisa menyimak dan meneladani apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Kepada Bapak Ustadz Ahmad Syafiq kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil Arab wal Ajam al-itlaq wa ala alihi wa ashabihi wa man amana bihi wa ahabbahu wa ashtaq. Amma ba'du. فقال الله تبارك وتعالى ولم يزل قائلا عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. فأما حياتي فأسن لكم السنن وأشرع لكم الشرائع، وأما مماتي فإن أعمالكم تعرض علي فما رأيت منها حسنا حمدت الله إليه، وما رأيت منها حسنا وما رأيت منها سيئا استغفرت الله لكم. صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي ألهمني رشدي وعدني من شر نفسي. Para alim ulama, para sesepuh, para mini sepuh, para tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan, Ketua DKM Bapak Haji Anwar Sanusi, Bapak Teguh Irianto selaku Ketua RW 03,
Dan juga yang saya hormati Bapak Ari Fahrijal selaku Ketua RT, Masya Allah. Yang saya hormati Bapak Ade Predi disebutkan kami ya, Bapak Di Rosadi, Ibu Hajah Ideasu, Ibu Harja Supana, terus ya, Ibu Imam Cahyadi, Bapak Deden Alawi, terus ada ya disebut codah atas, ada cemimin cijah, tadi mana-mana ayah ya. Mudah-mudahan orang sadayana termasuk golongan di antara orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat-Nya. Dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ukhuwah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk golongan orang yang dicintai Allah adalah orang yang mengikuti Rasulullah. Jadi syaratnya sebenarnya lamun urang hayang dipika cinta ku Allah, ikuti kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Urang doa heula ya, mudah-mudahan urang anu hadir ayeuna insyaallah mudah-mudahan dibarokahkeun dusana. Amin. Mudah-mudahan senantiasa kenging manfaat sareng syafaatnya kanjeng Rasul Muhammad SAW di yaumul kiamah. Amin. Mudah-mudahan orang sadaya termasuk orang-orang yang dijadikan orang-orang yang termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita insya Allah mendapatkan doa-doa dari semua para jamaah yang insya Allah ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hajat-hajat kita insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Berbahagia. Jadi kita berbahagia. Jadi kita termasuk di antara golongan yang berbahagia. Bahkan mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, qul bi fadlillahi wa rahmatihi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka hendaklah engkau katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya hendaklah kalian berbahagia. Ibu bapak yang sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita di dalam momen maulid ini, jadikan ini sebagai momen kesempatan untuk memperdalam pengenalan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenalkan Nabi Muhammad kepada orang yang belum kenal. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, sampai siapa yang ingin menjadikan contoh suri tauladan itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tadi disampaikan oleh Qori, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hasanah pentingnya buat kita, penting kebaikan uswahnya di Rasul penting buat kita. Ayo jawab bareng-bareng. Insyaallah ketika kita mencontohkan akhlak dan kita mengambil contoh dari Rasulullah SAW, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan untuk kita segera hadir dan terus akan dapat kepada kita. Amin ya Allah. Kebaikan yang mana Ustaz? Insya Allah ketika kita melaksanakan banyak amal soleh, bahkan di sini ibu-ibu bapak-bapak sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di sini semuanya bersilaturahmi, berukhuwah. Ini momen untuk menjalin persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat yang notabene sekarang itu sudah banyak yang terpecah belah. Kebaikan apa Ustaz? Atau mudah-mudahan ya Allah kita semua Allah berikan kesehatan umur panjang dan berkah. Yang mudah-mudahan Allah hadirkan kepada kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Beramal kita jadikan ini sebagai momen untuk meningkatkan amal soleh, mencontoh baginda Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama mengungkapkan sebuah nasihat, nazartu ilal khalqi, sungguh kupandang, kuteliti, kulihat makhluk-makhluk Allah. Fa idza kullu syakhsin lahu mahbub, setiap orang itu pasti memiliki kekasih. Nu hadir paling rajin ka majlis talim, lolobana ibu-ibu paling rajin sosolawatan, lolobana ibu-ibu anu rajin kredit seragam, lolobana ibu-ibu anu mata duitan, lolobana ibu-ibu. Jadi orang dipakai ibadah harta orang teh, kesempatan. Jadi gimana ketika udah sampai ke kuburan, kekasih itu akan meninggalkan kita. Maka itu ulama mengajarkan nasihat kepada kita, faja'altu mahbubi hasanati, maka aku jadikan kekasih itu adalah amal-amalku. Jadi ibu punya harta, jadikan ibadah. Bapak punya harta, jadikan ibadah. Punya istri, jadi ibadah. Punya suami, jadi ibadah. Punya anak, jadi ibadah. Punya harta, jadi ibadah. Niat gitu. Apa pentingnya amal soleh itu? Ini sebagai momen kita melaksanakan, meningkatkan amal soleh. Mumpung orang masih kadang hidup di dunia. Aish ma syi'ta fa innaka mayitun. Nah, ieu kabeh pasti di alam Quran. Malaikat Jibril datang ke Kanjeng Rasul, wahai Rasul, sampaikan ke umat anjeun. Aish ma syi'ta, hirup sok mangga sakadaikna, cek dibahasa gitu. Silakan engkau hidup sesungguhnya, tapi ingat, fa innaka mayitun, suatu saat engkau akan wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Beramal engkau sesungguhnya, silakan. Perbuatan baik Allah balas, perbuatan buruk Allah Maka setiap apa yang kita lakukan ini adalah harusnya menjadi sebuah refleksi, renungan buat kita, sampai sejauh mana nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Sesungguhnya ilmu itu banyak. Kita mengambil ilmu kepada Rasulullah, akhlak Rasulullah itu begitu sangat lengkap. Maka oleh karena itu, wal umrah qasir, sedangkan umur kita tuh pendek. Lantas bagaimana solusinya? Fakhud minal ilm, maka ambillah ilmunya dari siapapun, termasuk apalagi dari Rasul, akhlak Rasulullah. Yahtaju ilaihi fi amri dinik, maka ambillah itu ilmunya, ambillah akhlaknya sesuai dengan kemampuan kamu, agar kita bisa selaras dalam melaksanakan ajaran agama Islam yang kita cintai. Insya Allah semoga kita bisa melaksanakan Islam dengan sebaik-baik yang seperti diajarkan oleh para ulama, para sahabat, termasuk sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jangan sampai lupa ibu-ibu, bapak-bapak, para jasa Allah Subhanahu wa ta'ala, sampaikan pendidikan tentang akhlak Rasulullah kepada anak-anak kita. Takwa. Lalu artinya takwa teh, Rasulullah SAW menyampaikan tentang bagaimana Al-Quran itu ingin menjadikan orang-orang itu bertakwa. Bahkan Al-Jannah u'iddat lil muttaqin. Anu kahiji tadi naon? Nu kadua? Nu katilu? Nu kaopat? Ya, yuk nu kahiji urang renungkeun urangnya. Naon sih akhlak yang bisa kita ambil? Al-Imam Bushairi beliau mengatakan bahwa dari takwa itu bisa ambil renungan sifat-sifat yang terdapat di dalam diri Rasulullah. Nu kahiji nyaeta tanda naon? Tanda tawadu. Naon Bu? Bapak apa? Tawadu. Non artinya tawadu teh? Tawadu itu apa? Suatu ketika ditanya Al-Imam Hasan Al-Basri oleh salah seorang muridnya, ya Syekh, wahai Syekhku, hal tadruna mat tawadu. Wahai Syekh, aku ingin bertanya, apakah engkau tahu apa sih itu tawadu? Nah, tawadu tadi. Maka beliau menjawab, mat tawadu. At-tawadu
antukhrija wa fi riwayatin ukhra antakhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Engkau keluar dari rumahmu dan tidaklah engkau pandang setiap orang muslim, pasti di situ mereka memiliki kelebihan. Jadi ketika kita memandang orang muslim selalu memiliki kelebihan, itu bisa menjadikan kita termasuk golongan orang yang tawa. Bahkan dalam Al-Quran, supaya kita menjadikan kita termasuk orang-orang tawa itu diajarkan orang tata cara bertutur kata. Ada 7 prinsip dalam Al-Quran. Wa qulu qawlan layyina, diajarkan oleh Allah, hendaklah kau menyampaikan dengan perkataan yang lain. Lain itu apa? Perkataan yang lembut. Wa qulu qawlan sadida, dianjurkan kita bertutur kata yang benar. Qawlan fahima, perkataan yang mudah dipahami. Qawlan tsaqila, yaitu perkataan yang penuh manfaat, bermakna obat. Nu kalimana qawlan baligha, apa itu? Perkataan yang nyambung ketika kita berkomunikasi. Mentang-mentang kita pandai berbahasa komunikasi, bisa bahasa ini bahasa itu, kita ngomong dengan orang yang tidak mampu berbahasa, gak bisa begitu. Islam mengajarkan qawlan baligha, nyambung komunikasi. Wa qawlan husna, diajarkan kita bertutur kata yang baik. Wa qulu qawlan karima, bahkan kita yang santun. Islam mengajarkan itu dalam Al-Quran, yang sudah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam keluarga kita bisa praktekkan. Maka ketika ada orang mendapatkan kenikmatan, buru-buru mengucapkan Alhamdulillah. Ikuti, Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi ini satu penting buat kita pelajaran. Yang pertama adalah tawadhu. Jadi jangan memandang orang lain itu rendah. Yang kedua, huruf apa itu? Qaf. Masya Allah, huruf Qaf. Taqwa. Qaf, apa itu Qaf? Qanaah. Jadi kurang nyontohan Kanjeng Rasul dengan sifat dalam takwanya itu, yang pertama tadi tawa, anu kedua qanaah teh. Disampaikan dalam sebuah hadis, qad aflaha man hudiya lil Islam wa ruziqa kafafa. Wa fi riwayatin ukhra qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa. Seorang ulama besar dalam kitabnya Taisir Bishar Jami' As-Saghir, al-Imam ulama yaitu Al-Munawi mengatakan wa ruziqa kafafa itu adalah ma yakuffu minal hajat wa yadfa'ud darurat. Itu kita tuh ketika bisa dikatakan orang yang berbahagia, orang yang beruntung, satu, yang pertama dia adalah orang Islam. Maka alhamdulillah kita semua termasuk orang-orang yang insya Allah akan beruntung. Amin. Ya, karena ada satu yang Allah titipkan kepada kita, yaitu Islam. Jadi pegang Islam itu, ajarkan kepada anak-anak kita, termasuk kepada diri kita, Islam. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Apalagi yang bisa dikatakan beruntung, baru zibok kafafa, yaitu diberikan rezeki yang cukup. Seperti apa? Dikatakan ulama, ma yakuffu minal hajat wa yadfa'ud darurat. Apa itu? Rezekinya itu, kenikmatannya itu bisa mencukupi kebutuhan dan bisa dijadikan rezekinya itu sebagai antisipasi ketika dalam keadaan darurat. Jadi orang mohon ke Allah rezeki yang cukup. Nah, dikatakan wa qanna'ahullahu bima atah. Nah, entah seperti orang apa ya, sifat seperti apa, sikap seperti apa dikatakan beruntung, qanaah, dan memberikannya Allah kepada yang sifat qanaah. Nah, qanaah teh lam tatmah nafsuhu, jiwanya itu tidak punya ambisi, li talabi ma zada ala dzalik. Dia tidak punya, jiwanya tidak punya ambisi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih daripada kebutuhan. Jadi kalau kita ada keinginan besar, kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari sesuatu yang sudah kita miliki, dan sesuatu yang cukup, maka sebenarnya kita tidak memiliki sifat qanaah.
Sifat qanaah ketumbuhkan kepada sifat itu kepada anak-anak kita supaya mereka tumbuh tidak menjadi orang-orang yang peminta. Jadi ini diajarkan kepada anak-anak kita, sifat qanaah. Lu katilu naon guru? Wow. Guru? Wow. Naon tah warok? Warok itu sikap kehati-hatian ketika kita melihat sesuatu, ketika kita mendapatkan sesuatu. Lamun ia halal lamun ia haram tanya ia halal tanya haram kita berarti hati-hati kun waro'an. Jadilah kau orang yang warok, takun a'adudannas, maka engkau menjadi orang yang paling hebat dalam ibadah. Jadi sifat warok yang dimiliki oleh kita, hati-hati dalam bersikap. Khawatir lisan ini menyinggung perasaan tetangga, takut khawatir lisan ini, mulut ini menyinggung perasaan suami, takut perasaannya tersinggung karena lisan bapak kepada mama. Nah ini sifat penting, hati-hati. Saya takut khawatir menyinggung perasaan. Maka banyak-banyak kita istighfar. Di dalam mulut ini mungkin banyak tersampaikan lisan-lisan yang tidak bermanfaat atau bahkan sampai menyimpang. Maka sungguh menjadi sebuah pesan untuk kita disampaikan. Fala abdu daiman, apa dikatakan oleh dalam sebuah Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengatakan bahwa yang namanya seorang hamba itu selalu dalam keadaan ni'mati minallah, dia akan selalu mendapatkan nikmat dari Allah. Maka oleh karena yahtaju ilaihi syukur, maka tentu penting bagi ketika mendapatkan kenikmatan itu adalah dia bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Wa alaihi adzambu, tetapi ada kalanya itu hamba akan mendapatkan satu kesilapan dosa. Yahtaju ilaihi al-istighfar. Maka ketika kita melakukan satu kesalahan, buru-buru istighfar. Astagfirullah, Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Sampaikan li abi wa ummi, Astaghfirullahaladzim, li abi wa ummi, Astaghfirullahaladzim, li abi wa ummi, Astaghfirullahaladzim, li abi wa ummi, lil muslimin wal muslimat, Astaghfirullahaladzim, lil muslimin wal muslimat, Astaghfirullahaladzim, lil muslimin wal muslimat. Wa itu bisa diucapkan. Yang keempat huruf apa? Ya. Nah, ya teh? Ya, yakin. Yakin. Apa itu yakin, Ustaz? Tahqiqut tasdiq, menyatakan benar-benar percaya terhadap sesuatu bil ghaib, yang gaib, bi izalati syak wa raib. Kita yakin dengan percayanya sesuatu yang gaib, dan itu bisa menghilangkan sifat keraguan-raguan. Jadi kalau Bapak itu masih ragu-ragu, berarti kurang yakin. Jangan sampai keyakinan itu menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu. Kita tidak yakin dulu, Masya Allah. Nauzubillah min. Maka yakinnya kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah telah meninggalkan kepada kita dua perkara. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat Rasul. Telah meninggalkan Rasulullah. Rasulullah telah meninggalkan kepada kita. Taraktu fikum, Rasulullah sudah meninggalkan kita, dan dua perkara yang ketika kita pegang itu selamanya, la in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kita tidak akan tersesat. Apa itu? Dua yang kita tinggalkan oleh Rasulullah, kitab Allah, Al-Qur'an. Yang kedua hadis. Bermanfaat apa yang saya sampaikan, mohon atas segala kekurangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, kita hajatkan pada sore hari ini di Masjid At-Taqwa ini, mudah-mudahan Allah ijabah
Mudah-mudahan yang sulit mendapatkan kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Mudah-mudahan orang-orang sekitar kita yang sudah mendahului kita, termasuk orang tua kita, ayah, ibu, kakek, nenek, siapapun, guru-guru kita yang sudah meninggalkan kita, mudah-mudahan Allah berikan tempat yang paling baik di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين من لدنك الإجابة فصل على يا الله يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ya Allah wa natubu ilaih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu dan bapak semuanya, acara demi acara telah kita lalui. Sekali lagi kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak ibu semuanya. Mudah-mudahan langkah ibu bapak semuanya dari rumah menuju mushola Taqwa ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebagai amal soleh. Baik. Dan selain itu kami mohon maaf apabila dalam acara ini terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Kita tutup taklim kita hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.